Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Salsabila dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjelaskan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Jadi, tabel periodik unsur adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Bagaimana sih cara membaca unsur pada tabel periodik? Nah, pada tabel periodik atau SPU kita akan melihat pada setiap unsur akan terlihat penulisan sebagai berikut. Pada gambar tersebut terdapat nomor atom yang letaknya di pojok kiri atas setiap unsur. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Karena atom sendiri itu sifatnya netral, maka nomor atom juga menyatakan jumlah elektron. Nah, yang kedua ada lambang unsur. Lambang unsur ini biasanya dilambangkan dengan singkatan nama unsur tersebut. Kemudian di bawahnya lambang unsur terdapat nama unsurnya. Kemudian yang paling bawah itu terdapat angka yang merupakan nomor massa. Nomor massa sendiri yaitu inti atom yang memiliki muatan positif, karena proton yang bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengelompokan berdasarkan golongan. Jadi, golongan itu berada dalam kolom vertikal dalam tabel periodik. Nah, jika unsur-unsur memiliki golongan yang sama, maka akan memiliki konfigurasi elektron valensi yang sama. Golongan itu memiliki 5 jenis. Yang pertama, golongan 1A atau biasa disebut logam alkali. Kemudian golongan 2A yaitu logam alkali tanah. Golongan 3A yaitu halogen. Golongan 8A atau gas mulia. Kemudian golongan B adalah unsur transisi. Pengelompokan yang kedua adalah periode, yaitu unsur-unsur yang berada pada baris horizontal dalam tabel periode. Nah, periode ini menunjukkan energi ionisasi jari-jari atom, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang ketiga ada blok. Blok ini yang menyatakan kumpulan unsur yang memiliki subkulit elektron valensi yang sama. Jadi blok ini memiliki 4 bagian. Yang pertama blok S untuk 1A sampai 2A. Yang kedua adalah blok P untuk golongan 3A sampai 8A. Kemudian yang ketiga golongan D untuk unsur transisi, dan yang terakhir golongan F untuk unsur lantanida dan aktinida. Penggolongan yang terakhir yaitu yang keempat adalah logam, metaloid, dan non-logam. Jadi menurut sifat fisika dan kimia, unsur itu dikategorikan menjadi logam apabila konduktivitasnya tinggi. Untuk metaloid konduktivitasnya antara logam dan non-logam. Kemudian non-logam yang tidak memiliki konduktivitas. Sifat-sifat periodik unsur pengertiannya yaitu sifat yang berubah secara beraturan sesuai aturan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari kiri ke kanan dalam satu golongan. Sifat periodik unsur yang pertama ada energi ionisasi, yaitu merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu elektron terluar dari atom dalam keadaan gas. Dalam satu periode, energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan seiring meningkatnya nomor atom. Sedangkan dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah seiring meningkatnya nomor atom. Sifat periodik unsur yang kedua ada jari-jari atom yang merupakan jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Besar kecilnya jari-jari atom terutama ditentukan oleh 2 faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan inti. Untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, maka semakin besar jari-jarinya. Sedangkan untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Sifat periodik unsur yang ketiga ada afinitas elektron yang merupakan besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya cenderung berkurang, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya cenderung bertambah. Sifat periodik yang terakhir ada keelektronegatifan yang merupakan kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan.
Dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitas cenderung semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegativitas cenderung semakin besar. Dalam mengingat tabel periodik unsur dengan mudah, kita bisa menggunakan jembatan keledai tabel periodik unsur. Nah, cara membaca tabel periodik unsur dari angka 1 sampai 8 itu secara vertikal, dari atas ke bawah. Sedangkan pada angka 9 sampai nomor 12 itu secara horizontal, dari kiri ke kanan. Unsur-unsur yang pertama adalah golongan 1A, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Bisa disingkat dengan Helena, Kau Rebut Cinta Suci, Freddy. Unsur-unsur yang kedua adalah golongan 2A, yaitu berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Bisa disingkat beli mangga, cari serikaya, bawa rambutan. Unsur-unsur golongan 3 yaitu boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium, bisa disingkat Balaga Intel. Unsur-unsur golongan 4A yaitu karbon, silikon, germanium, timah, dan timba, disingkat Cecep si gantang suaminya Pok Badriah. Unsur-unsur golongan 5A ada nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut, bisa disingkat Napa sambil bismillah. Unsur-unsur golongan 6A ada oksigen, belerang atau sulfur, selenium, tellurium, dan polonium, bisa disingkat Oki suka sekali tepoci. Unsur-unsur golongan 7A ada fluorin, klorin, bromin, yodium atau iodin, dan astatin, bisa disingkat dengan fecel brokoli ibu atin. Unsur-unsur golongan 8A ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, bisa disingkat dengan Hai nenek, ari keren sekali rumahnya. Unsur-unsur logam transisi periode 4 ada skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng, bisa disingkat dengan Suci Tia Fani cari makan, Ferry Coki nimang cucunya Zainab. Unsur-unsur logam transisi periode 5 ada yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, teknesium, ruthenium, rhodium, palladium, perak, dan kadmium, bisa disingkat dengan Yazar Nebeng Motor Teh Cici, Rudi Roma, pedagang cadas. Pada golongan lantanida memiliki unsur-unsur yang banyak, sehingga jembatan keledainya adalah laki cempreng ngodong peyem sampe, gadis tuban dagunya sehower, taman Yasmin Bogor luar. Begitu juga dengan golongan aktinida memiliki unsur-unsur banyak, sehingga jembatan keledainya adalah acap kali tahi Pak Udin nemplok, puput amcam, bakar kafe esti family, mendadak nonton Liga Rusia. Pada baris ke-13 ada HF sampai Hg. Unsur-unsurnya yaitu hafnium, tantalum, wolfram, rhenium, osmium, iridium, platina, emas, dan air raksa, bisa menjadi jembatan keledai Hafifah, Tauremos, Ira Pantau, Haji Gofur. Pada baris terakhir yaitu unsur-unsur dari RF sampai OG. Unsur-unsur ini adalah unsur terbaru dalam tabel periodik. Jembatan keledainya bisa disingkat Raffi Dibui Sergen karena Bahar, habis motor Davidson Rangga, Cenini, Flu, McD, dan Louis Poison terserang orang gila. Sekian penjelasan materi tabel periodik unsur dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.